Oke, selamat siang semuanya. Rasa bisa dengar? Siang, Pak. Bisa didengar, Pak. Oke, saya langsung aja untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian multiprocessing. Kalau kemarin kita udah lihat multi trading, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua namanya multiprocessing. Nah, multiprocessing ini secara umum API-nya sama persis seperti multi trading. Terus cara sinkronnya pun sama, cara komunikasinya pun sama. Anda bisa menggunakan QUI. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Nah, untuk perbedaannya, si multiprocessing ini bisa mempergunakan keseluruhan core CPU yang Anda punya. Kalau multithreading, dia nggak bisa seperti itu ya. Itu aja. Jadi, kalau Anda punya proses yang dia memakan CPU dengan lumayan intensif, kalau untuk multithreading, maka otomatis dia akan terpaku pada satu core, meskipun Anda punya PC ataupun laptop yang core-nya banyak. Itu nggak guna kalau Anda pakai multithreading. Tapi kalau multiprocessing, Anda punya core banyak, maka otomatis dia makin cepat prosesnya untuk diselesaikan. Oke, untuk bagian multiprocessing, sudah saya kasihkan di collab-nya ya, yang di bagian ke collab, saya sharing dulu linknya, nanti bisa Anda cek di situ. Aku sampai jam Oke, itu untuk link collab yang bisa Anda pergunakan, ya. Sudah saya kasihkan di situ untuk bagian yang 7 yaitu multiprocessing. Oke, saya langsung aja jelaskan sekilas saja. Saya share dulu ya. Oke, ini screen saya bisa dilihat. bisa, Pak. Pak. Oke, saya langsung aja. Nah, untuk multiprocessing, cara umum API-nya sama persis seperti si multithreading, nggak ada perbedaan. Goal-nya Anda akan mempergunakan keseluruhan core yang Anda punya di entah itu laptop Anda, entah itu HP Anda, entah itu eh, PC Anda atau apapun yang Anda running Python di situ sehingga CPU Anda bisa kepake semuanya. Nah, di sini Anda diharapkan dapat mengerti gimana mengimplementasi multiprocessing, lalu Anda bisa membuat program berbasis multiprocessing, lalu terakhir Anda bisa melakukan proses sinkronisasi dan transfer data antar proses. Oke, secara umum multiprocessing itu dia metode parallelism yang lebih advance sedikit daripada multithreading. Karena si multiprocessing dia bisa memanfaatkan core CPU yang Anda punya. Anda punya 6 core, maka akan lebih cepat daripada Anda punya cuma 4 core. Aja ya. Termasuk core-nya di sini core logic. Jadi kalau Anda lihat di CPU Anda, contoh di laptop saya ini dia punya 6 core physical dan masing-masing core dia punya yaitu 2 thread. Jadi otomatis saya punya logical core nama 12. Nah, kedua belasnya ini bisa Anda pakai kalau Anda menggunakan multiprocessing. Kalau multithreading nggak bisa. Dia hanya bisanya biasanya hanya satu core saja. Ya, oke. Nah, multiproses sendiri ini konsep yang sangat standar, tuh ya. Jadi kalau multiprosesor ya namanya juga multiprosesor ya Anda akan mempergunakan banyak prosesor untuk proses yang Anda akan laksanakan. Saja. Nah, multiprosesor atau multiprocessing di Python ya prinsipnya API-nya sama persis seperti di multithreading. Fiturnya pun sama persis, nggak ada beda sama sekali. Jadi kalau kemarin kita udah bahas multithreading, kalau di sini multiprocessing-nya sama persis, cuma modulnya beda dikit. Itu aja ya. Oke, untuk multiprocessing, kita akan melakukan namanya spawning proses, to create proses, lalu kita bisa ngasih nama, sama persis seperti threading.
kita bisa menggunakan background process. Ini kalau di trading demonnya Anda set true, di multiprocessing juga sama. Nah, untuk demon proses ataupun demon thread itu satu bagian thread ataupun proses Anda itu yang sifatnya dia jalan secara terpisah dengan proses utama Anda. Jadi kalau demonnya Anda set true, maka si proses tersebut itu aslinya nggak perlu Anda tungguin. Ya. Kalau kemarin kita lihat Anda tradingnya ada proses yang dia itu pasti selesai. Nah, itu. Kalau seperti itu nggak usah pakai demon. Tapi kalau Anda butuh sesuatu yang dia sifatnya running terus-terusan, maka Anda bisa set demonnya true. Cuma sebuah properti atau sebuah parameter aja, demon sama dengan true, maka otomatis dia akan jadi namanya background process. Lalu untuk menghentikan proses di multiprocessing, Anda cukup memanggil namanya fungsi terminate dari proses Anda, maka otomatis dia akan berhenti. Agak beda dikit dengan multithreading. Kalau di trading dia nggak ada namanya terminate, nggak ada sama sekali. Jadi ya Anda harus yang menterminate sendiri kalau trading. Tapi kalau di multiprocessing, Anda cukup memanggil fungsi terminate. Itu sudah bisa memastikan bahwasanya prosesnya akan mati. Itu aja. Tapi jangan Anda terminate proses yang sifatnya demon. Itu aja. Karena agak-agak susah. Terus subclassing proses sama persis seperti yang Anda kemarin subclassing trading. Nggak ada bedanya. Oke. Terus untuk transfer data nanti kita akan menggunakan dua model, ada queue. Lalu yang kedua ada pipe. Kalau di trading nggak ada pipe ya aja. Tapi kalau di proses ada satu lagi namanya pipe. Yang sama-sama ada di trading dan proses itu queue. Ini sama persis seperti di multi trading. Itu multi processing. Sinkronisasinya sama persis seperti dengan multi trading. Kemarin kita ada log, ada reentrant log, ada event, ada bearer, ada semapur. Sama persis API-nya, sama persis seperti bikinnya. Cuma parent modulnya sekarang multiprocessing, bukan trading lagi. Ya, bedanya cuma itu aja. Ya, cuma itu aja. Konsepnya, cara makainya sama persis. Lalu kemarin kita ada namanya pool trading menggunakan concurrent future pool, trading pool kali. Tapi kalau di multiprocessing Anda cukup menggunakan pool multiprocessing, sudah ada built-in. Nah, itu. Jadi lebih enak sih kalau multiprocessing dan dia lebih lengkap fiturnya. Serta untuk penggunaan resource-nya dia lebih ekstensif, lebih optimal menggunakan resource yang Anda punya ketimbang multi-threading. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian multi-threading-nya, multi-processing-nya menggunakan Python. Oke, yang pertama kita akan meng-create prosesnya. Nanti namanya spawning proses, ya, spawning proses. Jadi spawning proses atau meng-create proses dari namanya parent proses. Parent proses itu apa? Proses utama Anda. Program utama Anda, main itu ya parent proses Anda. Nah, kalau child process itu adalah proses yang Anda create dari main, tapi terpisah hidupnya dengan parent-nya. Kalau trading itu masih satu proses. Jadi kalau trading dia nggak bisa ada namanya yang terpisah prosesnya. Dia masih satu proses dengan induknya. Tapi kalau multiprocessing itu by default dia pasti beda proses dengan si parent prosesnya. Nah, untuk membuat proses dari Python multiprocessing, ya kita create menggunakan class process dari multiprocessing. Lalu kita start, lalu kalau dia bukan demonize proses, Anda panggil join, selesai, nggak ada beda. Jadi sama persis API-nya seperti multithreading. Nah, itu saya kasihkan untuk yaitu namanya multiprocessing dengan trading. Nanti silakan Anda jalankan sendiri di laptop Anda masing-masing atau di PC Anda masing-masing untuk melihat seperti apa bedanya antara trading dan multiprocessing. Oke, saya kasihkan deskripsinya satu persatu. Yang pertama, ini import untuk eh,
yang library-nya, kita menggunakan threading, dipakai untuk nanti membuat threading-nya, kita pakai multiprocessing, pakai untuk mengcreate prosesnya. Terus random, ini enggak kita pakai, cuma Nah, saya kompres informasi ya, Mas. aja. Terus yang Nah, selanjutnya kita pakai time, kita pakai time, kompres. dipakai untuk ya itu ya mengakses waktu daripada proses maupun Apa? tradingannya. Kita lihat ya. Terus mat ini, nah, kita akan pakai mat untuk melakukan sesuatu yang boleh dikatakan menyita waktu CPU Anda. Apa yang kita running, kita lihat ya. Oke, untuk yang selanjutnya saya bikin sebuah fungsi yang akan di running dari trading. Namanya fungsi target THD. Ya, sama seperti kemarin saya cuma kasihkan detailnya aja, ada thread name-nya, ada PID-nya. Lalu log-nya saya kasihkan untuk nanti biar nggak membingungkan mana yang trading, mana yang multiprocessing. Oke, kemarin kita jobnya cuma sederhana, kita cuma tidur aja 10 detik, random itu aja ya. Cuma kalau itu nggak terlalu signifikan, ya emang nggak terlalu signifikan. Maka saya kasihkan di situ satu job yang saya jamin akan membuat device Anda nangis itu aja. Jadi di sini kita menggunakan job namanya faktorial. Faktorialnya terserah Anda mau gede apa ya. Di sini saya kasihkan faktorial 500.000 faktorial ya, bayangin aja lah. 500.000 kalikan 499.999 kalikan 499.998 dan seterusnya sampai 1. Bayangin aja itu. Anda loop itu ya, loop itu. Tapi di sini kita tidak menggunakan fungsi numpinya, tapi kita menggunakan fungsi faktorial dari modul math itu bawaannya si Python ya. Saya jamin ini makan waktu lama. Oke, ini untuk fungsi thread-nya. Untuk fungsi yang akan kita panggil dengan multiprocessing sama persis job-nya. Di sini ya kita akan meng-create faktorialnya untuk yang 500.000 faktorial. Ya, besar sih. Cuma untuk proses name, untuk proses PID-nya, lalu proses daemonnya agak-agak beda dikit. Itu aja. Nah, untuk multiprocessing, karena eh, kita akan running di CPU core yang berbeda-beda, ya harapannya kita akan menggunakan identitas ini, core ID-nya beda-beda, itu aja harapannya sih. Cuma ya agak sulit sih kita menentukan fungsi ini itu di running di core berapa, itu agak sulit itu aja. Cuma ini estimasi aja. Jadi harapannya si fungsi ini itu akan di running di core yang berbeda-beda harapannya saja. Oke, jadi pun sama persis. Dan untuk prosesnya kita lakukan spawning. Spawningnya sama persis seperti Anda spawning thread. Kemarin kita pakai threading.thread, di sini kita pakai multiprocessing.process. Cuma ganti itu aja Pak. Iya, cuma ganti itu aja, nggak ada yang lainnya ya. Jadi saya rasa kalau Anda kemarin sudah belajar trading, Anda menggunakan multiprocessing proses, itu nggak ada beda sama sekali. Cuma bedanya modulnya sama kelasnya saja. Yang lainnya sama persis. Oke, untuk demonya nanti kita set pertama kali false saja dulu. Terus, untuk yang di sini saya startnya setelah di collect baru di start. Yang ini baru meng-create thread-nya, habis itu di start. Karena dia di start, ya kita join-kan aja biar ditunggu sampai selesai. Ingat, kalau Anda menggunakan proses ataupun thread yang bukan daemonize thread ataupun proses, jangan Anda join. Ya. Kalau daemonize ataupun ya demonest ataupun proses itu ya nggak usah Anda join. Tapi kalau non demonest silakan di join aja. Ya demonest proses ataupun thread itu dia akan mati kalau proses utamanya mati. Tapi kalau yang non demonest biasanya dia akan ngehal prosesnya. Kalau nggak Anda join, hanya di situ perlu join. Kalau demonnya Anda set false, by default dia false ya. Untuk yang thread sama persis kemarin, cuma untuk startnya saya keluarkan aja dari yang loopnya itu aja. Ya kalau Anda mau kasih loop boleh di sini. Tujuannya di sini. Oke, sudah itu aja. Oke, untuk program utamanya standar, kita akan spawning pertama menggunakan proses. Sehingga Anda akan lihat seperti apa sih
spawning prosesnya bedanya dengan yang thread. Kalau Anda mau coba yang thread dulu silakan, nggak masalah. Oke. Nanti kita akan lihat seberapa waktunya dan seberapa payloadnya di prosesnya atau di pun di sininya ya. Oke, saya running dulu. Oh, yang ini itu dia yang thread aja dulu. Yang ini saya komen. Ya, oke, saya running dulu aja yang menggunakan thread. Oke, saya running di sini 30 thread. Masing-masing thread dia akan menghitung sebanyak faktorial 500.000 faktorial. Nah, itu banyak banget itu aja. Nanti kita hasilnya seperti apa, berapa lama dia prosesnya, kita running aja ya. Oke, saya running aja, itu nama scriptnya, dia kan running 30 thread, lalu kita akan lihat seberapa lama dia akan selesai. Ini CPU saya, ini prosesnya jalan. Oke, kalau Anda lihat CPU-nya, Anda lihat nggak ada yang bekerja keras, cuma ada satu aja yang bekerja keras. Ya, itu peak-nya Anda lihat, ini yang lumayan besar, ya ini. Dua ini aja, yang lain nyantai aja yang lain. Itu trading. Maka trading seperti ini yang melakukan trading ya. Kita bisa lihat CPU saya meskipun chipnya 12 sih nggak terlalu kerja keras sih, itu aja ya. Cuma beberapa core aja yang bukan keras. Lihat yang ini CPU 7 kerja keras, naik peak-nya sampai 100. Ya, ini rata nih. Nah, ini berarti saya bisa asumsikan thread-nya jalan di sini, di core saya yang CPU 7 itu. Kita tungguin aja sampai selesai ya. Oke. Yang lainnya Anda lihat flat-flat aja, CPU usage-nya nyantai-nyantai aja, nggak naik tuh, nggak secara dominan naik, cuma ada di core 7 inilah ya rata-rata tinggi. Ini perilakunya thread seperti ini ya, nggak bisa Anda ganggu-gugat ya, seperti inilah perilaku thread. Anda punya core seperti saya, core-nya 12, itu nggak guna sama sekali. Nggak bisa mempercepat proses tradingnya. Jadi kalau Anda bikin thread, di situ yang Anda jalankan lumayan besar jobnya, maka thread sama hampir-hampir tidak memberikan ya performa yang eh, performa yang bagus. Contoh kita lihat total, ternyata saya mengkalkulasi 500.000 faktorial 30 thread, nggak bantu juga. Anda lihat waktunya, 93.000 milidetik. 93 detik. 1,5 menit. Ya, 1,5 menit. Itu pakai thread. Saya punya core-nya 12, core nggak bantu sama sekali. Itu aja. Nggak guna belas sama sekali. Itu multi threading. Sekarang kita akan lihat job yang sama menggunakan multi processing. Saya di sini create 30 proses. Proses yang sama persis seperti trading tadi itu, mengkalkulasi faktorial 500.000, itu, tapi di sini saya pakai multi processing. Terus di sini saya punya 12 core yang saya bisa running menggunakan multi processing. Sekarang kita lihat, biarkan dia stay dulu, bentar. Nah, kalau sudah, saya running multi processingnya. Ini kita pakai multi threading, kita butuh waktu 93 detik. Itu ya. Terus untuk core CPU-nya yang running jalan cuma di core 7 aja tadi. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau saya lakukan multi processing sebanyak 30 job sekaligus. Apakah ke-12 core saya itu akan kerja keras? Saya jamin iya. Kita lihat ya. Ini menggunakan multi processing. 1, 2, 3, 4. Perhatikan core CPU saya tuh. Ke-12 core CPU saya mulai jadi 100% semua. Itu multi processing. Fan Anda bisa dengar dari situ fan saya CPU-nya yang mulai jalan keras. Jadi Anda lihat CPU saya 100% semua. Nah, selesai. Selesai, selesai. Selesai. Anda lihat tuh. 1, 2, 3, 4 semuanya kebagian job 100%. Kira-kira itu. Ini jalan semua, jalan semua. Cuma jobnya sudah selesai, dia turun lagi.
Tapi job saya yang 30 tadi itu di running di 12 core yang saya punya. Waktunya berapa Anda lihat? 20 detik kelar. Dibandingin tadi ada menggunakan thread cuma nungguin ini 20 detik, tadi pakai thread saja butuh waktu 93 detik. Itu perbedaannya. Sudah. Jadi kalau Anda pakai multiprocessing, semakin banyak core yang Anda punya, maka otomatis job Anda itu akan semakin bisa Anda kerjakan dengan cepat. Ini kelebihannya multiprocessing dibandingkan dengan multi-threading. Itu ya. Jadi apapun yang Anda pakai multi-threading sekalipun itu nggak bantu sama sekali. Kalau job Anda banyak dan lama aja. Kenapa? Ya trading ya dia jalan cuma di satu core. Itu core Anda yang lainnya ya flat-flat aja nggak jalan sama sekali. Apakah ini 20 detik ini dia konsisten di setiap jalannya? Kita lihat saja ini lagi. Ini multiprocessing lagi. Silakan perhatikan CPU payload saya. Naik, semua core saya kepake semua itu. Nggak ada yang idle, nggak ada yang santai-santai. Semuanya jalan 100%. Tuh, core saya jalan 100% semua itu. Naik semua users-nya, CPU users. Inilah yang terjadi kalau Anda secara efisien mempergunakan core-core ini ataupun yang apapun Anda punya itu di komputasi Anda. Tuh, ya. Waktunya Anda lihat 27 detik. Running yang ketiga. Nah, sekarang kita running yang keempat. CPU saya naik lagi, terus, nah lihat tuh CPU saya 100% di 3,3 GHz. Pas saya cek, nah ini. Kebetulan saat saya itu udah otomatis full best performance. Paling cepat ini udah aja, 24 detik. Konsisten di 20, 24, dan seterusnya. Jadi sangat cepat daripada yang multi trading. Kalau Anda lakukan yang multi trading saja, amin Anda running berkali-kali pun tetap aja 90-an detik. Oh ya, tuh. Itu kelebihannya multi trading, kelebihan multi processing daripada multi trading. Ya, jadi sekarang Anda sudah bisa mempergunakan multi trading dan multi processing di program Python Anda. Ini basic parallelism itu aja ya. Dan Anda sudah melihat seperti apa multi processing kelebihannya dibandingkan dengan multi trading. Jadi kalau Anda ingin efisien, silakan pakai multi processing. Multi trading bolehlah Anda pakai, boleh Anda pakai boleh. Tapi kelemahannya Anda sudah tahu bahwasanya Anda punya core banyak pakai multi threading nggak guna sama sekali. Ya emang nggak kepake itu aja sih. Tapi multi threading lebih memudahkan Anda untuk berkomunikasi. Iya bener itu aja. Terus multi threading itu nggak ada namanya overhead komunikasi nggak ada. Kenapa? Satu proses, satu core. Ibaratnya Anda di dalam satu kamar, di situ Anda punya 12, Anda punya sekian banyak orang lakuin hal yang sama. Seperti itulah multi trading. Tapi kalau multi processing itu dia ada overhead komunikasi. Kenapa? Karena multi processing ini ibaratnya ada di dalam satu rumah, tapi kamarnya ada banyak, masing-masing kamar ada jalan yang di situ. Ketika ingin komunikasi, ya harus keluar kamar, dan itu makan waktu. Seperti itulah analoginya di multiprocessing. Sehingga kalau Anda lihat multiprocessing itu per prosesnya cenderung lebih lama daripada multithreading. Tetapi secara overall memberikan gaining performance yang lebih banyak daripada multithreading. Terus satu hal yang perlu saya camkan, multiprocessing efektif kalau job yang Anda laksanakan, ingat, itu menyita komputasi CPU Anda.
atau namanya CPU bound jobs. Tapi kalau dia bukan CPU bound jobs, maka tidak, boleh katakan sih agak kurang optimal menggunakan multiprocessing. Contoh yang CPU bound jobs apaan? Mengkalkulasi. Itu CPU bound jobs. Contoh tadi itu faktorial. Anda menghitung kalkulasi 500.000 faktorial. Itu ngapain? 500.000 kalikan 499.999 kalikan terus. Itu CPU bound jobs. Ada kalkulasi di situ. Kalkulasi umumnya secara normal ya Anda lakukan di CPU. Oh. Kalau bagaimana kalau I/O bound jobs? Contoh Anda baca file, Anda nulis file itu I/O bound jobs. Nah, kalau I/O bound jobs, maka Anda punya dua opsi. Pakai multiprocessing bisa, bisa. Tapi ketika apa? Ketika Anda memproses filenya, bukan Anda membaca filenya. Kalau membaca filenya, ini bisa Anda lakukan sekuensial, itu cepat. Tapi ketika Anda memproses isi filenya, maka Anda bisa lakukan menggunakan multi processing ataupun multi threading, tergantung Anda mau cepat atau enggak. Itu ya. Kalau proses filenya itu dia CPU bound job dan umumnya CPU bound job ya itu aja. Maka multi processing lebih efisien. Contoh, Anda ingin memproses misalnya 500 gambar. Gambarnya macam-macam. Anda mau proses gambarnya, Anda bikin grayscale, habis itu di itu misalnya gambar. Kalau cuma baca 500 gambar, itu cepat. Cepat. Sequential pun Anda ngedipin mata selesai. Baca 500 gambar. Tapi memprosesnya. Nah, Anda kalau memprosesnya bisa pakai multithreading, bisa. Tapi multithreading itu ingat, cuma single core. Meskipun Anda punya core-nya banyak. Maka untuk proses seperti itu, lebih cepat Anda menggunakan multiprocessing. Oke, itu saya rasa untuk intro multiprocessing seperti itu udah lebih cukup. Ya, Anda bisa create proses, tuh. Anda bisa mengetahui prosesnya di running dengan ID berapa, lalu Anda bisa lihat sendiri bahwasanya proses Anda itu di running di CPU yang berbeda, sehingga bisa menghasilkan CPU users yang berbeda-beda, tergantung daripada kekuatan daripada ya job untuk yang Anda lakukan. Kalau job Anda sangat intensif menggunakan CPU Anda, maka Anda bisa lihat untuk CPU users-nya itu akan sangat tinggi. Tapi karena menggunakan multiprocessing, maka Anda bisa mendistribusikan jobnya ke banyak CPU yang Anda punya. Nah, itu kelebihannya multiprocessing. Sehingga job Anda yang berat sekalipun itu akan cepat kelarnya dibandingkan dengan menggunakan multithreading. Nah, itu ya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya menggunakan namanya yaitu multiprocessing, menggunakan QUI, lalu ada log-nya. Prinsipnya sama seperti trading.log maupun yang lainnya. Lalu yang terakhir kita akan menggunakan namanya pool multiprocessing. Kebetulan pool multiprocessing itu dia lebih simpel daripada pool multithreading. Gitu ya. Berhubung pool multiprocessing itu dia sudah ada built-in di dalam yaitu modul multiprocessingnya. Jadi tinggal dipakai aja. Oke, nah itu untuk multiprocessing seperti itu. Nanti Anda bisa coba sendiri dengan menjalankan yang ini. Kemarin saya suruh Anda melakukan multithreading, silakan dibandingkan dengan Anda menggunakan multiprocessing. Hasilnya kayak apa aja ya. Oke, saya take screenshot dulu. Share screen-nya saya mati. Ya, salah.
Sekarang tanggal 7. Oke. Oke, saya rasa itu aja untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti silakan Anda running sendiri untuk yang di Google Colab itu, di laptop Anda masing-masing atau di PC Anda masing-masing ya. Berhubung kalau di Google Colab itu cuma dual core ya itu aja. Jadi ya Anda gak bakal lihat performa yang wah itu aja sih untuk menggunakan multiprocessing. Jadi saya sarankan Anda running aja di PC atau device Anda yang core-nya banyak, baru Anda akan lihat performanya, gainingnya lumayan di itu aja. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Nanti akan saya share untuk recordingnya setelah selesai di convert ya. Oke, terima kasih dan selamat siang. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, masih. Makasih, Pak. Siang, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Siang, Pak. Makasih, Pak.